Mantan gelandang Juventus, Vladimir Jugovic, memberikan pandangannya soal arah transfer mantan klubnya di bursa musim panas ini. Di tengah rumor ketertarikan Juventus pada Sandro Tonali dari Newcastle United, Jugovic menyarankan klub untuk tidak membuang energi mengejar pemain baru. Menurutnya, Juventus lebih baik fokus pada Teun Koopmeiners, gelandang asal Belanda yang musim lalu dinilai tampil di bawah ekspektasi. Juventus sudah mengeluarkan dana besar, lebih dari 955 miliar rupiah untuk Koopmeiners. Akan jauh lebih logis bila mereka menghidupkan kembali karirnya daripada mengincar Tonali, tegas Jugovic dalam wawancara dengan media Italia. Ia menambahkan bahwa Koopmeiners masih punya potensi besar jika dikelola dengan baik, dan keputusan untuk mendatangkan pemain baru harus benar-benar diperhitungkan agar tidak mubazir secara finansial. Proses transfer Alvaro Morata ke FC Como makin rumit. Meski sang striker sudah sepakat secara pribadi dengan klub promosi Serie A itu, Galatasaray tak mau melepasnya dengan mudah. Klub asal Turki itu meminta tambahan 5 juta euro sebagai kompensasi, sedangkan Como hanya sanggup menawarkan 2 juta. Situasi ini membuat frustrasi banyak pihak, termasuk AC Milan yang disebut ikut terlibat dalam negosiasi. Morata sendiri dilaporkan sangat ingin pindah ke Como, namun Galatasaray masih menganggapnya pemain penting yang tak bisa dilepas begitu saja. Sumber dari Turki menegaskan bahwa Galatasaray belum siap kehilangan Morata, sementara laporan dari Calcio Mercato menyebut angka kompromi sebesar 3 juta euro bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan transfer ini. Benjamin Sesko akhirnya membuat keputusan besar soal masa depannya. Setelah berminggu-minggu jadi rebutan klub-klub top Premier League, striker RB Leipzig itu dikabarkan telah memilih bergabung dengan Newcastle United. Pemain berusia 22 tahun ini sebelumnya diincar oleh Manchester United dan Arsenal, namun Newcastle berhasil memenangkan persaingan setelah melewati saga transfer yang cukup panjang. Menurut laporan media Slovenia, Delo, The Tun sukses meyakinkan Sesko untuk memilih proyek jangka panjang di bawah asuhan Eddie Howe. Mereka bahkan mengalahkan minat serius dari Manchester United, yang sempat sangat tertarik karena direktur rekrutmen mereka, Christopher Vivell, punya sejarah bekerja sama dengan Sesko di RB Salzburg. Sementara itu, Arsenal mundur lebih awal dari perburuan dan kini fokus mengejar Victor Gyökeres. Keputusan Sesko ini diprediksi akan mengubah peta transfer striker di Premier League musim panas ini. Arsenal dan AC Milan tengah memantau situasi Brahim Diaz di Real Madrid. Gelandang serang berusia 25 tahun itu menghadapi masa depan yang belum pasti di Santiago Bernabeu, meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menurut Football Espana, Diaz belum menandatangani perpanjangan kontrak yang sudah mencapai tahap kesepakatan. Situasi ini langsung menarik perhatian dua mantan klubnya, Milan, tempat dia tampil apik saat dipinjamkan, dan Arsenal, yang sedang mencari tambahan di lini tengah. Diaz sendiri belum menjadi pilihan utama di Madrid, dan kemungkinan mencari klub baru demi menit bermain lebih terbuka lebar. Arsenal melihat Diaz sebagai opsi ideal untuk menambah kedalaman skuad, apalagi jika performa Odegaard menurun. The Gunners cukup aktif di bursa transfer, sudah mendatangkan nama-nama seperti Zubimendi, Gyökeres, hingga Kepa. Tapi mereka juga harus melepas beberapa pemain, termasuk Partey, Jorginho, hingga Trossard yang kabarnya masuk daftar jual. Bos Tottenham, Thomas Frank, memberikan restu penuh atas transfer Christian Norgard ke Arsenal senilai 12 juta pound sterling. Menurutnya, mantan anak asuhnya itu adalah gelandang papan atas yang layak bersaing di level tertinggi. Frank dan Norgard memiliki hubungan panjang, dari timnas muda Denmark, Brøndby, hingga Brentford. Dari 388 penampilan Norgard di level klub, 249 diantaranya terjadi di bawah asuhan Frank. Meski kini jadi rival di London Utara, keduanya bertemu lagi saat Tottenham mengalahkan Arsenal 1-0 di laga persahabatan di Hong Kong. Norgard tampil sebagai starter untuk Arsenal, sementara Frank memimpin Spurs menang lewat gol Pape Matar Sarr. Pertemuan ini menjadi momen emosional bagi Frank, yang bangga melihat mantan pemainnya kini membela klub besar seperti Arsenal.
Ia menyebut kepindahan ini sebagai langkah besar dalam karir Norgard dan yakin sang gelandang bisa memberi dampak positif bagi tim Mikel Arteta. Masa depan Rodrigo Gus di Real Madrid terus diselimuti tanda tanya. Penyerang asal Brasil ini tak lagi dijamin bertahan di Santiago Bernabeu, dan sejumlah klub mulai mengintip peluang. Yang mengejutkan, Jose Mourinho dilaporkan telah meminta klub barunya, Fenerbahce, untuk mendatangkan Rodrigo di musim panas ini. Meski Real Madrid memasang harga tinggi, sekitar 100 juta euro, Mourinho tetap mencoba opsi peminjaman. Namun, peluang itu tampak kecil. Madrid tak tertarik melepas pemain yang masih terikat kontrak hingga 3 tahun ke depan, apalagi hanya sebagai pinjaman. Rodrigo sebelumnya juga dikaitkan dengan Arsenal, Tottenham, Liverpool, bahkan Al Nassr dan Manchester City. Meski begitu, belum ada tawaran resmi, dan sang pemain belum meminta untuk dijual. Dengan minimnya peluang ke Turki, pindah ke Premier League tampaknya jadi opsi paling realistis, jika Madrid membuka pintu negosiasi. Christian Romero akhirnya memberi sinyal soal masa depannya di Tottenham lewat unggahan Instagram terbarunya. Setelah sempat santer dikaitkan dengan Atletico Madrid dan masa depannya diragukan usai pemecatan Ange Postecoglou, kini Romero tampaknya siap bertahan. Bek asal Argentina itu tampil solid saat Spurs mengalahkan Arsenal 1-0 di laga pramusim di Hong Kong. Ia mengenakan ban kapten dan ikut merayakan kemenangan lewat unggahan yang bertuliskan, "Bersiap untuk apa yang akan datang." Bersama-sama musim ini, meski tak menyebut langsung akan bertahan, kalimat itu cukup jelas menunjukkan komitmennya. Minat Atletico mulai meredup, dan manajer baru Thomas Frank pun menyebut Romero siap menghadapi musim baru. Namun Tottenham harus bergerak cepat, kontrak Romero tersisa 1 tahun lagi. Jika tak segera diperpanjang, klub bisa kehilangan aset berharganya secara gratis. Ademola Lookman dilaporkan menolak tawaran kontrak baru dari Atalanta demi mewujudkan impiannya bergabung dengan Inter Milan. Meski ditawari gaji 5 juta euro per musim, lebih tinggi dari yang ditawarkan Inter, Lookman tetap memilih pindah. Bagi penyerang asal Nigeria itu, langkah ke Inter bukan soal uang, tapi peningkatan karir. Sebagai bentuk tekanan kepada Atalanta, Lookman bahkan menghapus semua unggahan terkait klub dari media sosialnya. Inter sudah mengajukan tawaran terakhir senilai 45 juta euro, tapi Atalanta tetap bertahan di angka 50 juta euro karena klausul penjualan dengan RB Leipzig, klub lama Lookman. Meski negosiasi alot, Inter optimis bisa menuntaskan transfer ini dalam waktu dekat, apalagi dengan sikap tegas Lookman yang semakin mendorong kesepakatan tercapai. Situasi Alexander Isak di Newcastle kini tengah jadi sorotan. Manajer Eddie Howe menyebut kondisinya jauh dari ideal, usai sang striker absen dari tur pramusim di Asia karena cedera paha ringan. Tapi yang bikin heboh, Isak justru terlihat berlatih di Real Sociedad, mantan klubnya, yang memicu spekulasi. Liverpool kabarnya sudah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut striker 25 tahun itu, namun Newcastle langsung menolaknya. Howe mengakui penawaran itu datang, tapi sudah ditolak bahkan sebelum ia sempat tahu detailnya. Meski situasinya belum jelas, Howe menegaskan bahwa klub masih mendukung penuh Isak dan berharap ia tetap bertahan. Namun ia juga tak menutup mata bahwa ketertarikan dari klub besar seperti Liverpool bisa mengganggu fokus sang pemain. Dengan musim baru semakin dekat, masa depan Isak tetap menggantung, sementara Newcastle berusaha mempertahankan salah satu aset paling berharganya. Real Madrid masih mencari gelandang bertahan baru musim panas ini, dengan nama-nama seperti Rodri, Martin Zubimendi, hingga Angelo Stiller masuk radar. Xabi Alonso menilai posisi pivot sangat krusial, apalagi hanya Aurelien Tchouaméni yang merupakan pemain alami di peran tersebut. Tchouaméni dianggap vital dalam sistem Alonso, terutama setelah perannya yang solid di Piala Dunia antar klub sebagai poros permainan sekaligus bek tengah ketiga. Karena itu, Madrid menegaskan tidak akan melepasnya, bahkan setelah ada tawaran 75 juta euro dari Liga Inggris, kemungkinan dari Arsenal. Meski tawarannya besar, Madrid tetap menolak mentah-mentah.
Tchouaméni dianggap tak tergantikan dan masuk dalam rencana jangka panjang klub. Sang pemain pun merasa nyaman di Madrid dan bertekad melanjutkan karirnya di klub yang ia sebut terbaik di dunia. Striker asal Iran, Mehdi Taremi, dikabarkan siap meninggalkan Inter Milan dan melanjutkan karirnya di Premier League. Menurut laporan media Iran, Taremi kurang nyaman bekerja di bawah pelatih baru Christian Chivu. Ia merasa perannya tak akan maksimal seperti saat dilatih Simone Inzaghi. Sepanjang musim lalu, Taremi kesulitan menembus skuad utama Inter. Ia hanya mencetak 3 gol dan 9 assist dalam 43 laga, lebih sering jadi pelapis Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Kini, pemain 33 tahun itu ingin tantangan baru. Klub-klub Inggris seperti Fulham dan West Ham United tertarik mendatangkannya. Agen Taremi juga sudah mulai mencari klub Premier League sesuai permintaan sang pemain. Inter Milan sendiri siap melepas Taremi dengan harga 8-10 juta euro, harga realistis, mengingat ia didatangkan secara gratis sebelumnya. Uang hasil penjualan ini rencananya akan digunakan Inter untuk mendatangkan bek muda seperti Koni de Inter atau Giovanni Leoni. Juventus akhirnya ambil sikap soal masa depan Dusan Vlahovic. Striker asal Serbia itu siap dilepas, tapi hanya jika ada tawaran sebesar 478 miliar rupiah. Menurut laporan dari Italia, AC Milan jadi klub yang paling serius memantau situasi ini. Bahkan, Vlahovic dikabarkan terbuka untuk pindah ke San Siro. Milan juga disebut ingin reuni dengan Massimiliano Allegri, yang pernah melatih Vlahovic di Juve, dan ini bisa jadi strategi besar mereka membangun ulang lini depan. Tapi Juventus tak main-main, harga sudah dikunci, dan mereka tak akan menurunkan permintaan. Apalagi, Juve baru saja mendatangkan Jonathan David, yang bisa menggusur posisi Vlahovic di lini serang. Sementara Milan masih menimbang harga, Juventus juga disebut mempertimbangkan Randal Kolo Muani dari PSG sebagai opsi lain. Vlahovic sendiri masih jadi aset penting, mencetak lebih dari 25 gol dalam 2 musim terakhir. Apakah Milan berani membayar mahal, atau Vlahovic tetap bertahan di Allianz Stadium? West Ham United resmi ajukan tawaran sebesar 8 juta euro untuk kiper Botafogo, John Victor. Menurut Fabrizio Romano, The Hammers menjadikan kiper 29 tahun itu sebagai target utama untuk menyaingi Alphonse Areola musim depan. Victor baru bergabung dengan Botafogo Januari tahun 2024, tapi langsung jadi pilihan utama dan tampil gemilang, termasuk di Piala Dunia antar klub. West Ham saat ini memang butuh kiper baru, usai kepergian Lukas Fabianski. Manajer Graham Potter ingin memperkuat lini belakang usai merekrut Diouf dan Walker Peters. Victor sendiri punya catatan apik, 84 penampilan dan 36 clean sheet, serta pengalaman di klub top seperti Santos, Internacional, dan Real Valladolid. Tapi persaingan ketat, Everton, Manchester United, dan Galatasaray juga mengincar sang kiper asal Brasil. Kini, semua mata tertuju pada negosiasi antara Botafogo dan West Ham. Apakah John Victor bakal merapat ke Premier League? Barcelona dikenal punya skuad bertalenta, tapi kekuatan sejati mereka datang dari La Masia, bukan belanja mahal. Salah satu bintang mudanya, Fermin Lopez, jadi sorotan. Gelandang 22 tahun ini tampil luar biasa di akhir musim lalu, dan kini jadi senjata rahasia Hansi Flick. Tapi kabar mengejutkan datang dari Inggris. Manchester United dikabarkan siap mengajukan tawaran lebih dari 1,22 triliun rupiah atau 70 juta euro untuk memboyong Fermin ke Old Trafford. Pelatihmu, Ruben Amorim, sangat tertarik pada Fermin, yang dinilai cocok dengan gaya bermain yang diinginkan. Bukan cuma tawaran transfernya yang menggiurkan, Mu juga siap menggaji Fermin 2 kali lipat dari yang ia terima di Barcelona. Situasi keuangan Barcelona yang belum stabil bisa jadi alasan mereka tergoda melepas sang pemain muda. Apakah Blaugrana akan rela kehilangan talenta La Masia demi dana segar? Atalanta mulai bersiap ditinggal Ademola Lookman. Klub asal Bergamo itu dikabarkan menjadikan Jonathan Rowe sebagai target utama untuk menggantikan sang winger.
Lukman disebut semakin dekat ke Inter Milan, dan Atalanta tampaknya sudah menerima kenyataan bakal kehilangan bintang andalan mereka. Jonathan Rowe, penyerang serbaguna, diyakini punya kualitas untuk langsung isi posisi Lukman. Tapi proses transfer Lukman belum juga rampung. Inter Milan sudah ajukan tawaran sekitar 48 juta euro, tapi Atalanta masih bertahan di angka yang lebih tinggi demi keuntungan maksimal. Sebagian dana penjualan juga akan digunakan untuk bayar klausul ke RB Leipzig, mantan klub Lukman. Sementara itu, Lukman sendiri menunjukkan sinyal ingin pergi, bahkan menolak perpanjangan kontrak dan menghapus jejak Atalanta dari media sosialnya. Inter kabarnya sudah beri ultimatum agar proses ini segera selesai. Drama transfer ini diprediksi akan tuntas dalam waktu dekat. Inter Milan kembali menghidupkan minat mereka pada winger muda Newell's Old Boys, Matteo Silvetti. Pemain berusia 19 tahun ini dianggap punya potensi besar untuk tim utama maupun skuad U23 Inter yang baru dibentuk. Beberapa bulan lalu, Inter hampir mengamankan Silvetti dan rekannya Thomas Perez, tapi negosiasi gagal karena selisih valuasi. Newell's minta 10 juta euro, tapi Inter hanya sanggup tawarkan 5 juta euro saat itu. Kini, Inter kembali bergerak. Pelatih Christian Chivu tertarik dengan fleksibilitas Silvetti dalam skema 3-4-2-1. Gaya mainnya dinilai cocok untuk sepak bola Italia. Kontrak sang pemain akan habis akhir 2025, jadi Newell's bisa dipaksa menjual agar tidak kehilangan dia secara gratis. Agen Marcelo Simonian dikabarkan mendorong kesepakatan agar transfer ini segera terjadi. Inter melihat ini sebagai investasi cerdas untuk masa depan. Nottingham Forest dikabarkan siap ajukan tawaran resmi untuk gelandang AC Milan, Yunus Musah. Pemain timnas Amerika Serikat itu disebut tak masuk dalam rencana pelatih baru, Max Allegri, dan tersedia di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Napoli sempat mengajukan tawaran 25 juta euro, tapi ditolak. Milan hanya ingin melepas Musah di angka 30 juta euro atau sekitar 480 miliar rupiah, termasuk bonus. Kini, Forest memimpin perburuan. Menurut La Gazzetta dello Sport, klub Premier League itu sedang mempersiapkan proposal yang serius untuk meyakinkan Milan. Tapi bukan hanya Forest, klub Inggris lain seperti Wolves dan West Ham juga memantau situasi. Meski begitu, mereka masih enggan memenuhi harga yang diminta Rossoneri. Musah, yang baru berusia 21 tahun, dinilai punya potensi besar dan bisa jadi pembelian cerdas jika harganya cocok. Bursa transfer panas. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, dilaporkan ingin membuat gebrakan besar dengan memulangkan Cristiano Ronaldo dari Al Nassr. Meski sudah berusia 40 tahun, Ronaldo tetap tampil tajam di Liga Arab. Xabi melihat CR7 bukan hanya sebagai legenda, tapi juga sebagai sosok pemimpin untuk membimbing pemain muda seperti Endrick dan Arda Güler. Laporan dari media Spanyol menyebut, Xabi Alonso telah berdiskusi langsung dengan Florentino Perez soal kemungkinan transfer ini. Kontrak Ronaldo di Al Nassr masih berjalan, tapi ada celah negosiasi. Real Madrid disebut siap menawarkan peran ganda, sebagai pemain sekaligus duta global klub. Ronaldo sendiri tak pernah menutup pintu untuk kembali. Ia bahkan masih menyimpan kenangan indah di Santiago Bernabeu, tempat ia mencetak lebih dari 450 gol. Resmi, Joao Felix akhirnya meninggalkan Eropa dan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Transfer ini jadi salah satu kejutan terbesar di bursa musim panas. Setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir, Felix kembali ke Atletico Madrid, namun tak masuk rencana Diego Simeone. Situasi ini dimanfaatkan Al Nassr, yang langsung bergerak cepat dan menebus sang pemain dengan harga 45 juta euro. Felix akan bermain bersama Cristiano Ronaldo, menciptakan duet Portugal yang mematikan di Liga Pro Saudi. Kontrak berdurasi 3 tahun disepakati, dan Felix disebut akan menerima gaji selangit, lebih dari 20 juta euro per musim. Bagi Al Nassr, transfer ini bukan hanya soal kualitas di lapangan, tapi juga citra global klub.
Joao Felix tinggalkan Eropa lebih cepat dari dugaan banyak orang. Tapi satu hal pasti, bintang muda Portugal ini siap jadi sorotan baru di Timur Tengah.